Boleh atau tidaknya seorang perempuan menjadi pemimpin politik kekuasaan, selalu menjadi perdebatan, terutama bagi kalangan ulama Muslim. Di balik itu, ternyata pada masa lampau, Kesultanan Aceh pernah dipimpin oleh 4 sultan perempuan atau sultanah. Dan mereka mampu menjalankan pemerintahan kerajaan Aceh dengan baik. Keempat sultanah itu adalah Sultanah Safiatuddin, Sultanah Nurul Alam Naqiatuddin Shah, Sultanah Inayah Shah, dan Sultanah Kalamat Shah. Sebelum lanjut kisahnya, mohon kiranya untuk berkenan subscribe, like, komen. Kerajaan Aceh didirikan oleh Sultan Ali Muqayyad Shah pada tahun 1496. Kerajaan Aceh kemudian berhasil mengambil alih Kerajaan Samudera Pasai pada tahun 1524. Kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaannya saat diperintah oleh Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai tahun 1636. Setelah Sultan Iskandar Muda wafat, pada tahun 1636. Selanjutnya, Kerajaan Aceh dipimpin oleh Sultan Iskandar Thani. Namun, pemerintahannya sangat singkat karena Sultan Iskandar Thani wafat pada tahun 1641. Sultan Iskandar Thani wafat dalam usia masih muda sekitar 31 tahun, dan belum memperoleh keturunan. Akhirnya, penerus tahta kerajaan diserahkan kepada istrinya. Dalam masa pemerintahan Iskandar Thani, hukum syariat Islam mulai mewarnai kerajaan Aceh. Hal ini tidak lepas dari kehadiran ulama terkenal masa itu, yang juga menjadi mufti kerajaan, yakni Syekh Nuruddin Araniri, yang terkenal dengan karya sastra Melayunya yaitu Bustanus Salatin. Istri dari Iskandar Thani yang meneruskan kerajaan Aceh adalah Sultanah Taj Alam Safiatuddin Shah, yang merupakan putri dari Sultan Iskandar Muda, karena Iskandar Thani adalah menantu Sultan Iskandar Muda. Sultanah Taj Alam Safiatuddin Shah memerintah Aceh dari tahun 1641 sampai 1675. Pada masa ini, kerajaan Aceh mulai mengalami kemunduran. Disebabkan kerajaan-kerajaan bawahan Aceh di pesisir barat Sumatera melakukan hubungan sepihak dengan Belanda melalui Perjanjian Painan pada tahun 1663 dan 1668. Setelah Sultanah Safiatuddin wafat pada tahun 1675, Kerajaan Aceh dilanjutkan dengan penguasa wanita kembali, yakni Sultanah Nur Al-Alam Naqiat Al-Din Shah. Namun pemerintahannya hanya berlangsung singkat selama 3 tahun. Dalam pemerintahannya, meletakkan sistem 3 sagi atau 3 federasi yang melingkupi nagari-nagari, yang dipimpin oleh 1 orang panglima sagi. Tujuannya, untuk pembagian birokrasi yang tersentral dan urusan pemerintahan untuk diurus dalam nagari-nagari yang terbagi 3 sagi tersebut. Rupanya penguasa perempuan dalam kerajaan Aceh sudah menjadi ketentuan. Sultanah Inayah Shah Zakiyah naik tahta sebagai wanita penguasa hingga tahun 1688. Penolakan terhadap kepemimpinan wanita baru terjadi ketika Sultanah Inayah wafat. Namun kemelut pergantian tahta terselesaikan dengan tetap naiknya pemimpin wanita lagi yaitu Sultanah Kamalat Shah. Seorang pendatang keturunan Arab bernama Badrul Alam Syarif, dengan jalan politik melalui para sastrawan, berhasil mendatangkan surat Mufti Mekah pada tahun 1699, yang memuat aturan tentang tidak sahnya perempuan diangkat sebagai pemimpin. Berdasarkan surat tersebut, Sultanah Kamalat Shah akhirnya digulingkan. Badrul Alam Syarif Hashim Jamaluddin akhirnya naik tahta menjadi penguasa Aceh. Penggulingan Sultanah Kamalat Shah, di samping memutus dinasti bangsawan Aceh, juga mengakhiri kepemimpinan wanita dalam kerajaan Aceh, yang berkuasa hampir setengah abad, dari tahun 1641, sampai dengan tahun 1699. Namun, kepemimpinan baru Sultan Badrul Alam, yang didukung golongan orang kaya, justru membuat kondisi Aceh tidak stabil. Ketidakmampuannya memimpin, membuatnya harus rela turun tahta dengan singkat pada tahun 1702. Demikianlah, kisah 4 sultan perempuan yang memimpin kerajaan Aceh, meski tidak sehebat Sultan Iskandar Muda. Namun keempat wanita unggul itu, mampu menjaga kerajaan Aceh stabil,
Sedangkan kerajaan Melayu lain, menjadi terpecah-pecah dalam hegemoni pendatang Eropa. Semoga bermanfaat. Salam.